Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan program penjualan toko sembako kami. Jadi, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Ferry Lasta, kemudian ada Avan, ada Tegar, ada Maul, ada Lovendo. Untuk koneksinya kita menggunakan PHP, yaitu menggunakan fungsi MySQLi dengan host, user, password, dan database sesuai dengan inputan yang di sini. Itu mengambil database dari toko sembako. Kemudian action ini akan mengambil argumen dari misalnya koneksi.php ini dijalankan, mengambil ini argumen pertama nih tampil, argumen array pertama. Untuk eh, file library di C++ akan dijelaskan oleh Lovendo. Jadi ya library yang digunakan di program kami itu dari IOStream sampai dengan ctime. Kenapa yang define bukan? Karena define itu sebuah identifier, bukan sebuah library. Kemudian untuk database-nya saya akan jelaskan dulu. Ada database toko sembako tadi yang dipanggil di PHP. Kemudian ada dua tabel, produk dan pembelian. Produk ada ID produk, nama produk, harga, dan stok. Untuk pembelian ada kolom ID pembelian, nama pembeli, ID produk, ID transaksi, jumlah, dan tanggal pembelian. Selanjutnya untuk tampilan utamanya akan dijelaskan oleh Maul. Nah, di sini tuh ada satu itu menampilkan judul toko, yang dua menampilkan menu, satu tampilkan produk, dua cari produk, tiga beli produk, empat keluar, lalu ada input pilihan disimpan dalam variabel pilihan, empat switch set menangani logika pilihan. Nah, setelah itu pilihan kalau jika tidak ada maka pilihan tidak valid. Jadi eh, ini menggunakan switch case ya untuk pengecekannya. Kalau misalnya user masukin satu, maka fungsi list produk akan dipanggil. Untuk fungsi list produk sendiri akan dijelaskan oleh yang di C++ akan dijelaskan oleh Lavendo. Jadi kita masuk ke dalam fungsi list product yang menggunakan tipe data void. Di situ ada tulisan cout yang berisikan set fill dan set wide, itu bergunanya untuk mencetak garis panjang sebanyak 60 yang sudah diidentifierkan di sebuah judul, define judul tadi. Untuk sistem PHP koneksi.php tampil itu menjalankan PHP untuk ambil dan tampilkan produk dari database. Ya, untuk switch case-nya sendiri tadi kan mengambil tadi ya, misalnya argumen satunya tampil. Maka kan di switch case juga di PHP-nya dengan fungsi tampilnya sendiri. Itu akan dijelaskan oleh Tegar. Jadi di sini programnya akan mengambil tabel dari tabel produk. Nah, setelah itu akan dijadikan uh, tampilan. Tampilannya ada ID, nama, produk, harga, serta stok. Jadi dijadiin seperti tabel. Ini untuk tampilannya ya, untuk list produk. Kemudian jika user memilih dua tadi pada switch case atau menu utama, maka akan dipanggil fungsi cari produk yang akan dijelaskan oleh Lovendo. Ya, selanjutnya fungsi cari produk sama tipe datanya void juga. Begitu pula juga dengan set fill dan set weight-nya untuk merapikan karakternya itu. Juga yang beda adalah string keyword. Nah, string keyword itu untuk kita menggunakan tipe data string untuk mengambil inputan dari user. Bisa termasuk spasi karena kita menggunakan getLine bukan sin. Kalau getLine satu baris kebaca, sedangkan sin itu nggak kebaca. Selanjutnya ada PHP cari, itu menjalankan PHP cari dan kirim nama produk yang dicari ke PHP. Jadi dari keyword yang dimasukkan, maka akan dipanggil switch case cari yang ada di PHP yang akan dijelaskan oleh Tegar. Ya, jadi di case hari ini program akan menerima inputan. Nah, misalnya inputannya ini ada dua kalimat atau dua kata, itu akan dipisahkan oleh explode. Nah, explode ini jadi dipisahkan menjadi array. Nah, setelah itu di word clause itu akan mengidentifikasi apakah kalimatnya kata-katanya itu ada di database atau enggak. Kalau ada, itu akan menampilkan
ID produknya, nama produknya, serta harga, serta stok. Kalau tidak ada, produk tidak ditemukan. Oke, untuk fungsi ketiga, jika user memilih pilihan ketiga daripada menu awal, maka akan dipanggil fungsi beli produk yang akan dijelaskan oleh Afan. Nah, di beli produk ini juga memakai void, terus ada sistem clear itu juga buat menghapus yang sebelum-sebelumnya. Jadi pas dijalankan, jadi yang cuma ada list produk, terus ada juga string nama pembeli. Nah, itu mendeklarasikan variabel nama pembeli, terus get line juga sama kayak tadi. Nah, di sini juga ada jumlah produk. Jadi kita memasukkan jumlah produknya, jadi masukin nama pembeli, jumlah produk yang ingin dibeli. Terus nah, dari itu dimasukin ke struktur data vektor yang itu isinya ada string nama pembeli tadi, terus ada ID-nya itu dalam jumlah produknya, terus ada in totalnya juga. Nah, in total ini nanti bakal muncul di bawah. Nah, di bawahnya juga ada time. Nah, itu mengambil waktu sekarang dijadikan string, dimasukkan ke transaksi ID. Nah, di sini ada loop for itu untuk memasukkan ya produk yang mau dibeli sama jumlah produknya berapa. Terus ada juga itu menjalankan PHP koneksi yang PHP dari subtotal. Jadi setelah masuk ke subtotal itu akan masuk ke switch case yang di subtotal PHP itu mengambil si ID-nya tadi, kemudian dari ID itu mengambil kolom harga yang ada di database, kemudian dikali dengan jumlah yang dimasukkan tadi di argumentasi ini jumlah i pada koneksi PHP subtotal. Kemudian dari hasilnya itu akan dimasukkan subtotal.txt yang berada pada satu folder. Isinya itu hanya sebagai data sementara, filenya untuk menyimpan data sementara yang nanti akan dipakai pada subtotal.txt ini akan dipanggil pada pada ringkasan pembelian nanti. Iya. Nah, totalnya tadi dari subtotal tadi itu ngambil dari harganya itu ngambil dari subtotal.txt. Jadi pokoknya setiap penambahan produk akan ditambah juga harganya yang akan dimasukkan ke total. Kemudian untuk ringkasan pembelian akan dijelaskan oleh Afan. Nah, itu setelah subtotal tadi ada si out server itu untuk menampilkan struk di akhir nantinya. Jadi ada tampilan ringkasan pembelian itu ada produk ID, jumlah, subtotalnya. Nah, di bawah itu ada total pembayaran. Nah, hasilnya itu dari yang sudah ditambah-tambahkan tadi. Nah, terus setelah itu setelah muncul produk semua struknya, maka akan diupdate ke database menggunakan koneksi.php fungsi beli. Jadi ini tuh menggunakan loop juga ya, karena kan produknya bisa lebih dari satu kan. Untuk fungsi belinya sendiri itu memasukkan ID, nama, jumlah, ID transaksinya. Kemudian ini dikoneksikan dulu database-nya. Kalau misalnya produknya tidak ada, negasi tidak ada, maka akan muncul pesan tidak ditemukan. Kemudian kalau kolom stoknya itu tidak kurang dari jumlah, maka stok tidak mencukupi akan muncul. Kemudian akan diupdate stok dari tabel produk akan diupdate sesuai dengan pengurangannya tadi. Kemudian akan dimasukkan pada tabel pembelian itu histori pembeliannya dengan value ID transaksi, nama, ID, dan jumlah. Kemudian akan muncul pembelian produk ID akan berhasil sesuai dengan ID. Nah, ini untuk database-nya akan terupdate. Tadi kan akan ada pengurangan. Nah, jangan berkurang 48 sama 46. Tadi kan saya beli dua produk ini, ada 2 sama 4. Kemudian untuk tabel pembelian akan juga diupdate dengan tadi nama Afan Malik dengan ID 22, memilih 32 dan 33 produk ID-nya, terus 2 dan 4. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.